Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah memberikan waktu untuk saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Semoga kesaksian saya memberi manfaat dan memberkati semuanya tanpa kecuali. Terima kasih. Saya akan mulai. Nama saya Sulastri dari Madiun, asal dari Madiun. Keluarga besar saya Muslim, dari keluarga besar Muslim. Tidak ada keturunan Nasrani atau yang lain-lain. Dari keturunan atas semuanya Muslim. Puji nama Tuhan Yesus. Bagaimana perjalanannya saya sampai bisa dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya mulai. Saya dulu waktu masih sekolah, biasa masih kecil dalam agama Islam kan dituntut harus tugas-tugas untuk melakukan keagamaan, rutinitas keagamaan, yaitu ya sholat dan ngaji ataupun puasa. Itu udah tugas-tugasnya dalam Islam. Dari kecil sudah biasa dididik harus ngaji. Bapak Ibu Saudara, saya anak nomor 5 dari 8 bersaudara. Orang tua saya tani biasa, jadi pekerjaannya ya di sawah, nggak ada lagi. Nah, tapi kita dididik harus ngaji, harus bisa ngaji, harus sholat. Nah, itulah yang dididik ke anak-anaknya orang tua saya dulu. Dari kebiasaan itulah makanya jadi setelah tumbuh tumbuh makin besar, jadi nggak harus disuruh lagi. Dulu waktu masih kecil itu waktunya sholat harus sholat. Kalau nggak sholat, anak-anak masih nonton TV, itu bapak saya sudah membawa gagang cermai itu Bapak Ibu Saudara. Sudah membawa gagang cermai, ayo dimatiin nggak TV-nya? Dengan sedikit bicara, bapak saya itu sedikit bicara, tapi ada alat pukul di tangannya itu, siap sedia alat pukul di tangannya. Jadi anak-anak itu sudah tahu. Akhirnya TV dimatikan, ayo berangkat ke, kalau dulu kan bilangnya langgar, kalau sekarang kan masjid kecil itu musola itu Bapak Ibu Saudara. Ayo pergi ke langgar, waktunya ngaji, waktunya sholat. Gitu. Dulu masih kecil, bapak saya sendiri yang mengajarkan saya mengaji, anak-anak diajarkan sendiri mengaji di rumah. Dulu bukan Iqra, nggak ada Iqra, itu juz amma. Jadi kalau mengajarkan ngaji itu dari Bismillahirrohmanirrohim, itu diejak dulu, bapak saya mengajarkan dulu seperti itu. Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa kok bisa ada kalimat Bismillahirrohmanirrohim? Diejak dulu, ba, sin, sukun, kasroh, bis. Jadi awal-awalnya harus tahu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal itu, terus fathah, harokat itu fathah, kasroh, domah, seperti itu. Awal diajarkannya diejak, ba, sin, sukun, kasroh, bis, mem, lam, sadah, kasroh, mil, lam, fathah, la, seperti itu. Sampai bisa bunyi kalimat Bismillahirrohmanirrohim dari situ. Jadi nggak langsung seperti ikro sekarang itu enggak dulu. Jadi ya lama juga belajar jadi gitu. Setelah sudah selesai, juz amma sudah khatam, baru Al-Quran, terus akhirnya ya nggak sampai khatam Al-Quran, akhirnya disuruh bapak saya ke pesantren putri, biasa di masjid gitu, masjid terdekat yang besar.
Jadi yang mengajarkan itu ya Pak Kiai Haji di situ. Terus ada pesantren putri gitu. Jadi saya mulai sudah bisa Al-Quran, jadi saya diarahkan ke masjid. Jadi langsung Pak Kiai yang mengajarkan. Kalau malam habis maghrib gitu berangkat ke masjid itu, tidur di pesantren itu. Tidur di pesantren, malamnya habis maghrib itu ngaji, terus ngaji Al-Quran gitu. Terus nanti tidur di tempat itu, tidur di tempat Pak Kiai yang untuk pesantren putri. Subuh nanti bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh itu ngaji kitab seperti Daqaul Akbar, Taklim Muta'alim, Sulam Safinah, seperti itu. Mar'atus Solihah, seperti itu. Kitab-kitab yang selain Al-Quran. Nah, dari situ sudah kebiasaan mengaji, sudah tahu lah, cuman tidak mendalami gitu ya, tidak mendalami. Akhirnya suatu ketika saya sudah dewasa, sudah selesai sekolah, saya saya merantau ke Jakarta. Saya hanya sekolah tamat sanawiyah, Bapak Ibu Saudara, sanawiyah yang sejajar dengan SMP. Nah, dulu waktu di sekolah sanawiyah itu ada pelajaran, kan masih zaman saya itu masih ada PMP, pendidikan PMP. Nah, dari situ ada pelajaran begini. Yang mempunyai agama di dalam pelajaran PMP itu kan ada saling menghormati dalam hal keagamaan. Jadi mau agama Hindu, Buddha, Nasrani, Islam itu semua rukun, enggak ada apa-apa. Di dalam PMP itu kan diajarkan kalau suatu kaum, seseorang itu mempunyai agama, percaya Tuhan dan hari akhir, itu dinamakan bukan kafir, bukan kafir. Jadi orang yang mengakui Tuhan dan hari akhir dan punya agama itu bukan kafir. Jadi itulah yang tertanam di dalam hati dan pikiran saya. Jadi tidak ada sedikit pun tidak ada pemikiran di luar Islam kafir gitu, enggak. Karena itu ditanamkan di dalam hati dan pikiran saya waktu di pelajaran PMP itu. Nah, setelah sudah selesai tamat sanawiyah, saya merantau ke Lampung pertamanya, ke Lampung Selatan. Saya di sana hanya 4 bulan, Bapak Ibu Saudara, jadi nggak betah gitu. Akhirnya saya pulang lagi ke Madiun, terus saya merantau di Jakarta. Akhir tahun 90 saya berangkat sampai Jakarta awal 91 pas tahun baru. Nah, suatu saat di tahun 92 itu saya menghadiri pengajian akbar. Nah, pengajian akbar waktu itu kiainya dari Jawa Barat, lupa saya ya, dari Jawa Barat. Terus khotbahnya itu, Bapak Ibu Saudara, khotbahnya itu mengatakan seperti ini. Kan karena di lapangan luas kan, jadi umum sound sistemnya besar, jadi suaranya kemana-mana. Khotbahnya seperti ini, Pak Kiai itu. Masa Tuhan kok dipenteng? Masa Tuhan kok pakai sempak doang? Pakai kolor doang. Masa Tuhan mau dipenteng diam aja? Saya langsung teriak, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung teriak. Saya bilang, maaf ya, saya bahasa saya dulu waktu masih di Islam ya. Bahasa kotor itu gampang banget, Bapak Ibu Saudara. Jadi gampang banget mengucapkan gitu. Guop gitu kan, guop belakangnya K gitu kan ya.
Masa kiai ceramah di lapangan besar jelek-jelekin Tuhannya orang lain. Nggak tahu apa kalau daerah sini itu kebanyakan orang Medan. Nggak tahu apa kebanyakan di sini orang Kristen. Saya bilang gitu. Kalau yang punya Tuhan marah bagaimana itu? Kiai nggak tahu diri, gua gitu kan. Terus saya bilang sama teman saya gitu, ayo Mbak pulang Mbak. Ngapain kiai kayak gini didengerin, saya bilang gitu kan. Mbak Lasri belum selesai gitu. Mbak Lasri belum selesai. Nggak apa-apa, buat apa itu kiai kayak gitu didengerin? Kiai nggak mendidik sama sekali khotbahnya, saya bilang, ceramahnya, saya bilang gitu, Babi. Akhirnya saya pulang nggak sampai selesai nggak. Terus suatu ketika, jadi saya itu dulu itu paling benci kalau ada orang, entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu apa, kalau sampai menjelek-jelekan Tuhannya orang lain, itu saya paling benci, nggak tahu di dalam hati saya seperti itu. Karena saya tertanam dalam hati saya yang di pelajaran PMP itu tadi, gitu. Bahwa yang mempunyai Tuhan, percaya adanya Tuhan dan hari akhir, itu tidak kafir. Bilang. Suatu saat kerja, itu kalau teman saya kebanyakan itu kan kerja orang Medan. Orang Medan, Tapanuli, terus apa, kebanyakan seperti itu. Saya melihat teman saya itu kok memakai kalung salib, Bapak Ibu Saudara. Setiap saya melihat kalung salib itu, dalam hati saya, kok cantik ya gitu. Kok cantik ya. Jadi ada ketertarikan dalam hati melihatnya itu, ada sesuatu ada sesuatu di dalam pikiran dan hati saya, terutama dalam hati saya. Kok cantik ya gitu. Tapi sama sekali saya nggak ada pemikiran tentang hal-hal kekristenan atau saya mau jadi orang Kristen. Enggak, Bapak Ibu Saudara, sama sekali enggak terpikirkan. Karena di dalam Islam sudah tertulis, jangan mempertanyakan sesuatu yang membuat engkau murtad. Jadi walaupun jadi nggak ada orang Islam itu nggak ada membaca Injil gitu, dilarang. Jadi nggak ada Injil sama sekali. Dulu saya itu nggak tahu sama sekali kekristenan itu seperti apa, dan teman-teman saya juga nggak pernah kalau ngobrol istirahat siang itu nggak pernah berbicara membahas tentang agama, tidak pernah. Semua baik-baik saja, rukun-rukun saja, seperti itu, saudara. Dan langsung mulai tahun 1994, kehidupan saya tahun 1994 itu mulai ada rasa yang aneh di dalam kepala saya. Yang aneh awalnya ya seperti sakit kepala biasa, sampai lama-lama itu, Bapak Ibu Saudara, lama-lama itu kok makin terasa, makin sakitnya yang semakin jadi. Terus 95 makin kesini, sampai saya berumah tangga itu, tapi kepala saya itu kok nggak sembuh-sembuh, tapi malah makin menjadi gitu, Bapak Ibu Saudara. Dari situ sampai saya kalau minum obat itu Paramek itu sekali minum dua. Pernah suatu saat saya karena sering kambuh, saya di Jakarta itu saya berobat di dokter bilang apa, Mbak, apa dulu pernah jatuh? Setahu saya enggak, Dok. Atau pernah kebentur apa kepalanya? Setahu saya enggak, Dok, saya bilang gitu. Hanya saja dulu waktu masih anak-anak itu saya sering berantem. Sering berantem itu sama saudara saya sendiri, sama adik, sama kakak gitu. Suatu saat saya berantem itu sama adik laki-laki saya, jadi sampai guling-gulingan di jalan itu. Sampai orang lewat itu, aduh ini orang tuanya kemana, bapak ibunya kemana, kok anaknya sampai berantem seperti ini gitu kan. Jadi berantem sama adik saya itu tonjok-tonjokan kepala. Jadi kepala saya ditonjok, saya ganti nonjok kepala adik saya, seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dari situlah
awalnya dari situlah mungkin efek dari berantem dulu itu. Jadi ya saya juga nggak tahu ya. Jadi makin kesini kepala saya itu sakit yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya saya berpisah sama suami saya. Jadi berpisah diawali dengan saya single parent. Single parent saya 8 tahun. Saya punya anak 2. Yang besar itu perempuan, yang kecil laki-laki. Jadi saya pulang ke Jawa dari merantau itu di Jakarta, pulang ke Jawa tahun 2007. Disitulah awal saya mulai single parent. Jadi saya beban hidup saya itu juga tambah sulit. Namanya single parent, kerja di Jawa, kerja apa sih? Jadi saya kembali ke laptop. Yang dulu zaman sekolah itu, kalau pulang sekolah saya membantu orang tua ke sawah. Pulang sekolah, membantu orang tua ke sawah, sore baru pulang. Setiap pulang sekolah seperti itu. Jadi sholat duhur dulu, makan siang dulu, sholat duhur, baru langsung ke sawah, bantu orang tua, nanti pulang sore, itu setiap hari. Jadi saya pulang merantau dari Jakarta, pulang ke Madiun lagi ini, jadi kembali ke laptop, terjun ke sawah lagi. Orang-orang tetangga saya itu sampai, kok kamu itu, tapi pakai bahasa Jawa, kok kamu itu mau tau, wong enak-enak sudah di Jakarta, kok malah balik lagi ke kampung, kembali ke sawah, terjun ke sawah lagi. Nanti kamu hitam loh, katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah, pulang ke kampung halaman. Jadi kembali ke asal, saya bilang gitu. Kembali ke asal, saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari situlah dulu saya mengucap alhamdulillah. Dari saya kerja sawah, nanam padi, terus bersih rumput di sawah itu, dari situ saya bisa untuk mencukupi anak-anak untuk sanggup sekolah, untuk belanja setiap hari, seperti itu. Terus pada akhirnya saya kerja ditawari saudara kerja di rumah makan Padang di situ. Setelah tahun kerja di rumah makan Padang, tahun itu saya sudah menjadi single parent ya. Saya kerja di Padang tahun 2016. Ini saya persingkat saja kesaksian saya. Jadi untuk tidak memakan waktu banyak. Dari di rumah makan Padang itu sudah ibaratnya perekonomian saya itu sudah ya ada perkembangan yang lebih bagus gitu. Hanya saja penyakit saya ini tidak bisa hilang. Jadi makin hari makin kesini itu makin sangat luar biasa. Kalau kambuh gitu saya ikat kepala saya dan sering saya jedotin ke tembok. Dan akhirnya mungkin sudah karena nggak kuat dengan sakitnya ya. Rasanya itu setiap kambuh ingin mati gitu. Sampai bos saya yang punya rumah makan Padang itu kan punya apotek 3. Sampai dikasih obat itu yang ibaratnya ya untuk saya itu ya bahaya ya. Akhirnya saya kecanduan, setiap kambuh harus minum obat itu, karena bos saya itu sampai bingung, mau dikasih obat apa lagi Mbak Lasri, dikasih obat ini nggak sembuh, dikasih obat ini nggak sembuh, mau dikasih obat apa lagi gitu kan. Akhirnya karena kasihan sama saya ngelihat saya sering kambuh, kalau lihat saya kambuh gitu, nggak karu-karuan bos saya toh. Terpaksa dikasih obat yang satu itu. Jadi minum itu 5 menit paling lama 10 menit itu langsung sembuh, itu terasa enteng kayak
kayak orang ngeplay gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak punya beban badan, enteng, ringan sama sekali gitu. Nah dari situlah karena saya ketagihan, dari situlah istrinya Pak Bos itu, wah jangan dikasih obat itu lagi, nanti bahaya itu Mbak Lastri, jangan gitu. Di saat putus asanya, saya saya punya teman itu di antibiotik ya, di antibiotik. Suatu saat itu saya nggak tahu kalau teman saya itu seorang Nasrani. Saya nggak tahu karena dia itu nggak pernah nggak pernah menunjukkan jati dirinya kalau dia seorang Kristen atau apa gitu, nggak, sama sekali nggak. Di saat saya kambuh itu dia bilang gini, waktu itu mau ngajak saya ke rumah pasien Ngawi. Bu, mau ikut ke Ngawi enggak? Mau ke rumah pasien diabetes katanya gitu. Enggak, Mas, saya lagi sakit ini. Kenapa? Saya kambuh lagi, tanya. Ya sudah, hanya lewat telepon dia bilang gini, Mbak Abu, jangan sekali-kali sambat, jangan sekali-kali mengeluh. Kalau ibu mengeluh, kalau ibu sambat, nanti ibu dosa sama Tuhan. Nah, dari situ. Gini aja, apapun yang ibu rasakan, apapun penyakit ibu yang rasakan, apapun kehidupan ibu seperti apa, kehidupan ibu yang ibu alami, tetap bersyukurlah sama Tuhan. Jangan sampai mengeluh, nanti ibu dosa sama Tuhan itu. Cobalah. Itu saya dalam kondisi kambuh ya, jadi nggak bisa berpikir. Cobalah ibu minta sama Yesus, walaupun ibu itu orang Islam. Dia bilang seperti itu. Dia bilang seperti itu, walaupun ibu itu orang Islam. Karena apa? Hanya Yesuslah yang mampu menyembuhkan. Hanya Yesuslah satu-satunya sang penyembuh. Lah, gitu kan. Oh, ini PVC ya? Di saat putih ya? Saat teman saya itu bilang seperti itu, jadi saya nggak bisa berpikir panjang Bapak Ibu Saudara, karena keadaan memang lagi kambuh-kambuhnya, sudah di dalam diri saya, hati saya itu sudah putus asa. Jadi saya langsung bilang gini. Dan pintunya? Hanya bilang, Yesus, walaupun aku belum percaya, walaupun aku belum percaya bahwa solid nih, apa solid? Kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu. Saya bilang gitu. Walaupun aku belum percaya bahwa Engkau itu Tuhan, kalau memang Engkau itu Tuhan, hidup matiku aku pasrahkan kepadamu. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai mengucap itu, saya ingin tidur. Memejamkan mata, saya ingin tidur. Kok rasa sakit yang sangat luar biasa itu yang saya putus asa, benar-benar pengen mati. Kok lama-lama sakit kepala itu hilang. Jadi kepala saya itu ringan gitu. Langsung hilang total rasa sakit itu. Hilang total. Dan setelah itu saya bangun pagi mau berangkat kerja. Di dalam perjalanan kerja itu, mau berangkat kerja itu, pemikiran saya gini, kok bisa seperti ini ya? Seperti apa sih di dalam Kristen itu? Seperti apa sih kekristenan itu? Karena kan saya tidak tahu sama sekali Bapak Ibu Saudara. Injil itu seperti apa, warnanya apa, dalamnya seperti apa, sampulnya aja saya tidak tahu sama sekali. Pokoknya nol besar tentang kekristenan, nol besar. Terus dalam hati saya gitu, selalu penuh tanda tanya, seperti apa sih di dalam Kristen itu? Kok segitunya ya? Padahal saya belum mengakui bahwa dia itu Tuhan, belum menyebut dia itu Tuhan.
kok segitunya ya? Seperti apa sih ajarannya? Nah, di dalam pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya berangkat kerja, tapi dipenuhi tanda tanya seperti itu. Sampai 3 hari berturut-turut, pertanyaan-pertanyaan itu selalu mengganggu pikiran saya. Di dalam 3 hari, akhirnya saya telepon sama Mas itu, teman saya itu. Halo Mas, ya Bu, ada apa? Mas, boleh nggak saya pinjem Injilnya? Saya bilang gitu. Karena setahu saya orang Kristen itu kan Injil kitabnya. Jadi saya bilang, boleh nggak saya pinjem Injilnya? Saya bilang gitu. Oh boleh Bu, nggak usah pinjem, nanti buat sampean aja, katanya gitu, kata teman saya. Nah disitulah akhirnya diantar ke kerjaan ya, karena karena ada teman saya, jadi Injil itu langsung saya masukkan ke tas biar teman saya nggak tahu gitu, Bapak Ibu Saudara. Terus akhirnya sampai pulang saya dikasih tahu, Bu, nanti kalau mau baca, buka dari awal kejadian sampai imamat, kayak gitu. Setelah itu sudah perjanjian baru yang ada tanda merahnya, seperti itu. Sudah baca aja Matius sampai Yohanes, sudah itu aja, katanya gitu. Kalau yang ada tandanya hitam itu kan perjanjian lama, yang merah perjanjian baru, gitu kan. Ya Mas, makasih banyak ya, saya bilang gitu. Setelah sampai rumah itu saya penasaran, Bapak Ibu Saudara, pulang kerja sampai rumah, saya langsung tutup pintu kamar. Saya nggak berdoa, nggak bismillahirrohmanirrohim, nggak berdoa, nggak, pokoknya saking penasarannya. Saya langsung baca awal kejadian. Awal kejadian itu dari ayat pertama itu, Bapak Ibu, dari ayat pertama sampai yang terakhir itu Allah menciptakan manusia itu. Tapi saya dapat poinnya dari ayat pertama sampai ayat kedua, hanya itu saja sih yang saya dapat waktu itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu saya langsung dapat pemikiran saya gini. Oh alah, Allah itu begini toh. Tapi pakai bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara. Oh alah, Allah itu begini toh. Oh alah, sebelum menjadi Allah itu seperti ini toh. Ternyata Allah itu roh. Makanya kalau dibilang Allah itu nur, cahaya. Iya benar ya. Berarti bukan zat dong. Allah itu bukan zat dong. Oh seperti ini toh. Oh alah, ya. Pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu. Sampai saya mendapatkan yang Allah menciptakan manusia sampai di situ. Jadi dalam hati saya itu hanya oh alah, itulah yang saya ucapkan, nggak ada kata lain. Terus saya dapat poin lagi di kejadian 3, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu ayat pertama sampai ayat 6 waktu itu, nggak nyampe 6. Hanya ayat 4 atau 5 waktu itu. Terus pemikiran saya gini, oh gitu toh. Makanya di dalam Islam itu ada dosa bawaan. Ada dosa bawaan dari Adam Hawa. Oh ini toh ternyata. Berarti yang dimakan Adam dan Hawa itu bukan buah koldi ternyata. Nah, pemikiran saya seperti itu. Ternyata yang dimakan itu buah pohon, yaitu pohon kehidupan. Pohon yang baik dan yang jahat. Oh seperti ini berarti bukan buah koldi. Oh ya, udah mantap, udah dapat poin. Sudah Bapak Ibu, nggak saya teruskan. Langsung saya saking penasarannya, saya langsung buka perjanjian baru.
saya di Matius nggak dapat apa-apa, langsung saya di Yohanes. Yohanes ayat 1 yang firman menjadi manusia itu tadi ya Bapak Ibu ya. Pada awalnya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu yang saya dapat. Oh, firman itu adalah Allah. Pantesan orang Kristen kok menyembah Yesus ya. Oh ya, mungkin Yesus itu Allah mungkin ya. Itu yang saya dapat. Sudah seperti itu. Sudah hanya segitu saja sudah. Jadi nggak ada pemikiran lain. Saya biasa berangkat kerja lagi besoknya pagi gitu. Di dalam 3 hari setelah saya membaca Injil, pas 3 hari itu saya pulang kerja kok di tetangga saya itu ada orang hajatan Bapak Ibu Saudara. Ada orang hajatan itu lagu qasidah biasa kalau di kampung kan sore kan nyetel lagu qasidah, Nasidaria atau Roma Irama kan seperti itu yang lagu-lagu qasidah itu Bapak Ibu ya. Di situ ada sebuah lagu itu mari sambut Isa Al-Masih, Isa Sang Kalimatullah, mari agungkan Isa Al-Masih, Isa Sang Kalimatullah. Isalah yang mengetahui takdirmu, Isalah yang menopang hidupmu. Isa berkata, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan yang kekal selamanya. Itu kan, saya kaget, saya gini, loh, kok ada lagu ini sih, saya baru tahu. Kok mari sambut Isa Al-Masih, mari agungkan Isa Al-Masih. Terus setiap hari kita yang diagung-agungkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hampir setiap saat yang diagung-agungkan Nabi Muhammad. Waktu itu pemikiran saya, kok Isa Al-Masih yang mengetahui takdir? Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Kok Isa Al-Masih yang menopang hidup? Bukannya hanya Allah yang menopang hidup. Isa Al-Masih adalah jalan, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus, jalan keselamatan, yang kekal selamanya. Yang kekal selamanya kan surga. Terus siapa dong Isa Al-Masih itu? Nah, dalam pemikiran saya itu Bapak Ibu. Jadi lagu itu terus terngiang-ngiang sampai di rumah. Sampai di rumah itu saya cari di YouTube. Ketemu Bapak Ibu Saudara. Dan judulnya itu di YouTube, Mari Sambut Isa Al-Masih. Di dalamnya ada tulisan Sayyidina wa Robbina. Pokoknya Islam lah ya. Itunya orang Islam gitu. Sayyidina wa Robbina. Kalau di dalam pemikiran saya itu Sayyidina itu seorang nabi. Makanya dibilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Jadi Sayyidina wa Robbina. Sayyidina yaitu nabi, wa Robbina Tuhan. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Robbi, ya Allah ya Tuhanku. Masa Isa Al-Masih Isa Al-Masih nabi di dalam Al-Qur'an bener. Isa Al-Masih adalah nabi. Tapi warobina Tuhan. Terus siapa sih Isa Al-Masih itu siapa sih di situ? Tapi lagu itu saya dengarkan, akhirnya saya panggil anak saya yang kecil. Karena waktu itu anak saya yang besar kan sudah di Malaysia, sudah kerja di Malaysia. Jadi saya sama anak saya yang kecil gini, dek, sini dek, ada lagu bagus dek, dengerin dek. Jadi headset ini Bapak Ibu Saudara, jadi sebelahan sama anak saya itu. Bagus ya dek ya, bagus ya. Harus diulang-ulang. Akhirnya saya penasaran, saya ambil Al-Quran. Langsung saya ambil Al-Quran karena saya itu nggak punya Al-Quran yang ada terjemahannya. Saya ambil Al-Quran kakak saya yang ada terjemahannya.
saya cari di situ di dalam Al-Quran tentang siapa Isa Al-Masih, kok bisa dikatakan Sayyidina wa Rabbina gitu Bapak Ibu Saudara. Dan poin pertama yang saya dapat di dalam Al-Quran itu, Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih putra Maryam adalah manusia satu-satunya di dunia dan di akhirat. Jadi Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah. Kalimatullah itu kan kalimatnya Allah. Firmannya Allah. Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih adalah Rohullah. Rohullah itu rohnya Allah. Berarti benar dong yang tak baca di dalam Yohanes itu. Ada tak baca di dalam Injil Yohanes itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti benar dong Isa Al-Masih itu. Bilang gitu Bapak Ibu. Terus Isa Al-Masih putra Maryam adalah satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Bukannya hanya Allah yang satu-satunya di dunia dan di akhirat. Terus Isa Al-Masih yang awal dan yang akhir. Ya bukannya hanya Allah. Terus pemikiran saya bertanya seperti itu, semakin penasaran. Jadi saya dulu karena walaupun ngaji pun nggak tahu terjemahannya, nggak tahu artinya di situ. Saya baru mendapatkan hal itu. Terus ditambah lagi tower saya cari. Ada ayat, barang siapa mengkafir-kafirkan suatu kaum, bahwa sesungguhnya mereka itu telah mengkafir-kafirkan diri mereka sendiri. Nah, ya toh, benar toh. Untung aku nggak pernah ngafir-ngafir nih orang, saya bilang gitu, pemikiran saya dulu Bapak Ibu. Untung aku nggak pernah ngafir-ngafir nih orang. Ternyata benar toh. Di dalam Al-Quran dijelaskan, barang siapa mengkafir-kafirkan suatu kaum, bahwa sesungguhnya mereka itulah telah mengkafir-kafirkan diri mereka sendiri. Setelah itu dapat ayat lagi, tidak dipandang beragama seorang pun hingga menegakkan Taurat dan Injil. Jadi orang-orang Islam kalau nggak menegakkan Taurat dan Injil tidak dipandang beragama. Tapi kenapa mereka yang ditegakkan hukum Taurat, yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti itu. Terus ada lagi jawaban, pengikut Isa Al-Masih ditinggikan, dimuliakan derajatnya di atas orang-orang kafir. Pengikut Isa Al-Masih ditinggikan, dimuliakan derajatnya di atas orang-orang kafir. Kok pengikut Isa Al-Masih bukannya pengikut Nabi Muhammad? Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Oh, iya, gitu pemikiran saya. Terus dapat lagi jawaban, Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat. Dan janganlah ragu-ragu wahai Muhammad tentang hari kiamat itu. Kalau engkau ragu-ragu, tanyakanlah kepada ahli-ahli kitab sebelum engkau. Ahli-ahli kitab sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad kan berarti Taurat, Zabur, dan Injil. Berarti harus tanya ke mereka dong. Terus ada kalimat lagi, Isa Al-Masih berkata, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Nah, di situ saya poin terakhir Bapak Ibu Saudara. Oh, berarti jalan yang lurus itu Isa Al-Masih. Jalan yang lurus atau jembatan Shiratal Mustaqim itu berarti bukan rambut dibelah 7, saya bilang. Ternyata jembatan Shiratal Mustaqim itu Isa itu sendiri ya. Itu setiap saat ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Setiap saat yang dibaca itu. Ternyata Quran sendiri juga sudah menjawabnya. Nah,
disitulah saya poin terakhir bahwa saya sudah menemukan jembatan Shirotol Mustaqim itu, Bapak Ibu Saudara. Sudah saya mantap, langsung dalam hati mantap. Nah, dalam hati mantap, ya sudah, saya mengakui, ya, saya sudah menemukan jembatan Shirotol Mustaqim itu. Berarti sesuai dengan yang Isa Al-Masih adalah Rohullah, Kalimatullah, berarti sama sesuai dengan di Injil ini, bener. Wes mantep aku, saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Nah dari situ akhirnya saya beranikan diri untuk membuka Alkitab itu di teras rumah. Dari situlah awal mulanya. Awal mulanya pas saya membuka Alkitab di depan rumah, di teras, kakak saya yang tua, yang nomor 2 dari atas itu lewat, buka gini, kamu baca apa, Wat? Langsung teriak, astagfirullahaladzim, Wat, kamu baca ini. Saya jawabnya santai, Bapak Ibu Saudara. Iya, dia bilang gini, iya. Astagfirullah, Wat, bertobat, Wat, istighfar, katanya gitu. Kamu ngaji dari kecil, ini yang kamu dapat. Iya. Kamu mau murtad? Iya. Dia bilang gitu. Kamu mau pindah itu, mau ikut orang Kristen? Iya. Astagfirullah, Wat. Bertobat, Wat, kamu bertobat. Udah, jangan teriak-teriak, Gus. Jangan teriak-teriak. Saya bilang gitu, Bapak Ibu Saudara. Didengarin orang itu loh. Didengar, nanti tetangga pada dengar. Biar dengar sekalian, katanya gitu Bapak Ibu Saudara. Terus, tak bilang ini Ibu kamu. Iya bilang ngono, tapi jangan teriak-teriak, nggak boleh. Jangan teriak-teriak. Saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara. Terus saya, ini Wati mau jadi orang Kristen Bu. Gara-gara kenal Aris Bu, gini-gini. Udah teriak-teriak di dalam. Saya ngikutin ke dalam Bapak Ibu Saudara. Saya ngikutin ke dalam. Jangan teriak-teriak, dah nggak usah rame-rame, nggak usah geger-geger. Wong surga neraka ditanggung masing-masing loh. Oh, kamu cobalah, kamu kan juga pinter ngaji juga, Mak. Saya kan manggilnya Mak itu kakak saya yang tua itu. Kamu kan pinter ngaji juga, Mak. Cobalah itu baca Al-Qur'anmu. Nggak usah ceramah, nggak usah khotbah seperti itu. Bukan khotbah, Mak, bukan ceramah. Kan awakmu kan ya pinter ngaji, bukaan Al-Qur'anmu jajal di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Az-Zukhruf, surat Al-Maidah, semuanya di situ ada siapa Isa Al-Masih. Udah, nggak usah ceramah, nggak usah khotbah, bukannya ceramah. Nanti kamu akan tahu, Mak, saya bilang gitu. Ya sudahlah, nggak usah geger-geger, wong surga neraka ditanggung masing-masing, saya bilang gitu. Kamu mau naik surga lewat Nabi Muhammad, monggo. Aku tak naik surga lewat Isa Al-Masih, hai, saya bilang gitu. Ya, dari situlah mulai saya dikucilkan dari keluarga. Jadi nggak ada yang nanyain ke saya, nggak ada yang ngajak ngobrol ke saya, termasuk ibu saya. Karena bapak saya kan sudah meninggal tahun 2014. Jadi pokoknya nggak diorangkan lah, kayak mulai terasa asing saya di rumah itu. Mulai terasa asing, tapi ya saya nggak sedih, nggak apa ya, saya biasa aja gitu. Setelah 3 hari kemudian ada adik saya yang di Malaysia. Ada adik saya yang di Malaysia itu termasuk saudara saya satu-satunya yang dibilang anak santri lah, itu satu-satunya. Pagi-pagi buta, saya masih tidur, dia telepon awalnya kan ngobrol sama ibu biasa, telepon nyariin saya. Nah, itu masih tidur gitu, terus dibangunin sama ibu, Tri, ada telepon dari adikmu, seperti itu. Terus saya bangun, belum cuci muka, saya langsung angkat telepon. Awalnya pembicaraan biasa-biasa saja, tanya kabar gini-gini. Terus langsung ke poinnya. Wat,
aku dengar kamu mau jadi orang Kristen ya, mau pindah agama ya, katanya gitu. Iya, kok kamu tahu? Dari siapa? Dari Mbak ya? Iya, katanya gitu kan. Langsung disitulah teriak juga. Astagfirullahaladzim, wat. Istighfar kamu, istighfar, katanya gitu. Loh, kenapa istighfar, wat? Katanya. Pokoknya kamu harus kembali ke Islam. Aku nggak mau punya saudara murtad, katanya gitu. Loh, emangnya kenapa? Kamu coba kamu lihat di dalam Al-Qur'an kan ada. Jadi bukan yang dituduh itu, yang teman saya yang Nasrani itu yang dituduh. Saya gara-gara begini itu bukan karena Mas Aris, bukan karena siapa-siapa, karena Al-Qur'an, saya bilang gitu. Saya jawabnya karena Al-Qur'an, di situ sudah jelas di surat An-Nisa, pokoknya saya jelasin semua di dalam Al-Qur'an. Dia langsung teriak, nggak usah khotbah, Wat, nggak usah ceramah, seperti kakak saya yang itu tadi, yang pertama tadi. Saya lebih tahu agama daripada kamu, Wat, katanya gitu. Nah makanya karena kamu lebih tahu agama, cobalah buka di Al-Qur'an, saya bilang. Nggak usah ceramah, aku nggak mau punya saudara murtad, katanya gitu kan. Kamu itu sudah dibutakan oleh Allah, Wat, istighfar, katanya gitu. Loh, karena saya tiap hari itu udah istighfar, tapi saya kan pakai bahasa Jawa ya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya itu sudah istighfar, saya itu bukan dibutakan sama Allah, bukan, tapi dibukakan, saya bilang. Sudah dibukakan, bukan dibutakan, saya bilang gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya gini, kalau kamu dibilangin nggak mau, saat ini juga, detik ini juga, kamu harus angkat kaki dari rumah itu. Jangan bikin virus di rumah itu. Loh, memang aku bikin virus apa toh, Yit? Aku kan nggak melakukan apa-apa, kok bikin virus? Nggak usah banyak omong, kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau punya saudara murtad. Ya sudahlah, aku nggak memutuskan tali persaudaraan lo ya, kamu yang memutuskan lo ya, aku nggak lo ya, saya bilang gitu. Wes pokoknya ngomongnya itu ya seperti itu, seperti kakak saya yang tua tadi, Bapak Saudara. Akhirnya gini, ya wes, tutupan HP-mu, aku tak beres-beres. Kalau memang itu yang kamu inginkan, itu yang kamu mau, tutupan telepon, aku tak beres-beres, saya bilang gitu. Ya sudah. Akhirnya Bapak Ibu Saudara ditutup telepon. Saya saat itu juga langsung beres-beres baju, apa seperlunya yang saya bawa. Saya telepon sama teman saya itu yang Nasrani. Halo Mas, boleh nggak minta tolong? Kenapa Bu? Minta tolong apa Bu? Tolong carikan kontrakan, tapi yang murah aja karena saya nggak punya duit, saya bilang gitu, nggak punya uang. Tolong carikan kontrakan ya Mas. Loh, emang kenapa Bu? Saya diusir dari rumah, saya bilang gitu. Walah, oh iya ya Bu, sabar ya Bu. Itulah namanya memikul salib, katanya gitu. Tapi saya nggak tahu memikul salib itu apa, saya nggak tahu. Blas, sama sekali saya belum tahu apa itu memikul salib. Akhirnya, oh iya Mas, sekalian ini ya mobil angkotnya ya, saya bilang gitu. Oh iya Bu, langsung dicarikan. Terus sudah dapat, mobil angkotnya sudah datang. Disitulah saya ngangkatin barang-barang itu sendirian. Jadi hanya cukup bawa baju sama apa seperlunya itu. Terus Bapak itu tanya, pada kemana toh Mbak? Kok sepi? Nggak tahu Pak kemana, saya bilang gitu. Terus di dalam perjalanan, karena semuanya itu pada pergi Bapak Ibu Saudara, saya itu nggak bisa pamit ke orang rumah, mau pamit ke siapa, semua nggak ada, menghilang semua, termasuk ibu saya. Akhirnya ya saya nggak pamit sama sekali, mau pamit siapa. Terus di dalam perjalanan, ada apa toh Bu yang sopir angkotnya? Ada apa toh Bu? Kok sepi banget, kok ngangkati sendirian? Emang saudara pada kemana?
nggak tahu Pak, pada pergi, pada marah sama saya. Loh, kenapa marah? Karena saya mau pindah agama, saya bilang gitu. Loh, memang sampean mau pindah agama apa? Agama Kristen Pak, saya bilang gitu. Walah, ya nggak seharusnya toh sampai segitunya, kata bapak angkotnya. Kan keyakinan kan bukan untuk dipaksakan, katanya gitu. Ya iya sih, tapi kenyataannya kan ya saya disuruh pergi, saya bilang. Walah ya sudah Bu, ya sudah nggak apa-apa saya antarkan. Mau pindah kemana toh? Mau pindah ke Madiun Kota Pak, saya bilang. Oh iya ya Bu, saya antar kayak gitu. Iya ya Mbak, saya antar. Udah akhirnya di situ sampai ke tempat kontrakan, Masnya sudah nunggu di situ. Ini Bu kontrakannya, tempatnya. Maaf ya Bu, tak tinggal kerja, ini udah kesiangan. Oh iya ya Mas, terima kasih ya. Saya bilang terima kasih ya. Udah di situ. Akhirnya disitulah saya awal hidup, istilahnya menjalani hidup sendirian seperti dulu pertama merantau ya. Terus suatu saat saya bilang gini sama Masnya itu, Mas, boleh nggak besok Minggu saya ikut ibadah? Beneran Bu? Ya sudah kalau seperti itu besok Minggu saya jemput, seperti itu. Terus saya dijemput. Itu anak saya yang kecil belum ikut saya karena masih sekolah kan, masih tinggal di sana. Jadi saya sendirian. Anak saya belum ikut. Nah, di situ setelah ikut ibadah, pertama kalinya ikut ibadah, saya cerita sama Pak Pendeta, dan kebetulan Bapak rohani saya, Pak Pendeta saya yaitu Pak Jun Maulana Siti itu. Di situ saya cerita bahwa saya diusir dari rumah, terus Pak Pendeta memberi saya ayat yang musuh seisi rumah, musuh yang paling utama yaitu seisi rumah, itu dikasih ayat itu. Di situ ya saya bilang, tapi saya cerita sama Pak Pendeta, tapi herannya Pak, saya diusir seperti itu, heran saya kok nggak sakit hati, kok nggak sedih, nggak sakit hati sama sekali Pak. Heran saya di situ. Hanya saja saya merasa terharu saya seperti ini Pak, ya nangis, tapi nangisnya nangis terharu. Kok ternyata ya saudara, keluarga saya kok ya seperti itu ya, hanya segitunya ya, seperti itu Pak, terharu saya. Tapi nggak ada sakit hati sama sekali, saya bilang gitu. Puji Tuhan, itulah Tuhan Yesus Kristus, kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu Mbak, gitu Pak Pendeta bilang gitu. Sudah, akhirnya saya didoakan, saya ibadah itu pas lagi berdoa Bapak Ibu, namanya saya juga nggak tahu ya. Orang-orang semua pada memejamkan mata di saat dibilang lagu-lagu pujian dulu kan saya nggak tahu pujian menyembahkan, nggak tahu, menurut saya lagu-lagu pujian seperti sholawatan, seperti lagu-lagu qasidah, seperti itu pendapat saya dulu. Semua pada merem, semua pada memejamkan mata, terus berdoa pada memejamkan mata. Saya itu matanya, Bapak Ibu, saya matanya itu lihat ke gambar-gambar di dinding yang nggak ada lukisan, nggak ada apa sih di dinding, hanya ada poster Tuhan Yesus di depan itu. Mata saya itu saya perhatiin terus Bapak Ibu Saudara. Jadi poster Tuhan Yesus itu saya perhatiin. Orang-orang pada merem, pada pejamkan mata berdoa, nyanyi gitu. Saya perhatikan aja itu posternya Tuhan Yesus seperti Bapak Ibu. Setelah selesai ibadah, saya didoakan. Disitulah saya merasakan ada rasa ketenangan, ada rasa kalau bahasa Jawanya legowo gitu, legowo di hati itu. Kayak kalau dibilang saya setelah saya menjadi Kristen baru tahu yang namanya damai sejahtera itu Bapak Ibu. Kalau dulu kan saya nggak tahu, di dalam Islam nggak tahu damai sejahtera itu yang bagaimana.
Kenapa? Kelegaan. Iya betul. Iya betul. Tapi kan kalau di Islam kan belum tahu apa itu damai sejahtera, kan seperti itu. Setelah saya menjadi Kristen baru tahu, oh itu yang namanya damai sejahtera itu seperti ini, seperti Amin. Ya, disitulah akhirnya saya menjalani seperti apa adanya, belajar tentang kekristenan. Dan di saat itu masih itu saya terima itu kan tahun 2016 ya Pak ya. Nah, saya terima tahun 2016. Saya ingin dibaptis. Jadi saya nggak lama Bapak Ibu, saya nggak lama. Sekitar Agustusan, waktu itu sekitar Agustusan kalau nggak salah ya, kalau lupa ingat sih. Terus saya minta dibaptis itu bulan 9 belum lama lah, terus saya minta dibaptis. Pak Pendeta bilang gini, jangan dulu dibaptis Mbak Lastri, karena apa? Mbak Lastri harus tahu tentang baptisan. Apa itu baptis, bagaimana itu baptis, sampai harus tahu dulu, harus paham. Nanti kalau sudah paham, baru nanti dibaptis boleh. Nah, nanti biar dikasih tahu Mas Aris itu kasih ada tentang baptisan itu, tentang baptisan. Terus saya pelajari, oh iya paham, oh iya benar, wis mantep gitu kan. Akhirnya saya minta dibaptis sama Pak Pendeta. Saya sudah siap Pak minta dibaptis. Akhirnya saya dibaptis tanggal 19 bulan 9. Saya dibaptis itu tahun 2016. Jadi hanya berapa bulan saja, berapa lama saja setelah mengenal dan menerima saya ikut Yesus, sampai saya dibaptis. Itu hanya sebentar menurut saya. Dan puji Tuhan, puji nama Tuhan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Yang saya dapat itu langsung 2, Bapak Ibu Saudara, langsung 2. Pertama, saya sudah bosan mati, saya sudah bosan hidup, ingin mati karena penyakit, karena dari permasalahan kehidupan dari saudara-saudara saya, dari kehidupan saya sendiri yang seorang single parent. Setiap saya berdoa, habis sholat tahajud berdoa, nggak ada jawaban-jawaban. Terus ternyata Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan saya. Dan waktu dulu itu saya kalau berdoa tentang jodoh dulu kan, karena saya sudah nggak niat ingin rumah tangga lagi, bukan karena sakit hati sama seorang laki-laki, bukan. Ini kecewa bener gitu. Kecewanya apa? Karena suami saya dulu nggak pernah marah, orangnya baik, sabar, nggak pernah menyakiti hati sekalipun, nggak pernah. Tapi kenapa kok sampai bisa berantakan? Kenapa kok sampai bisa bubaran? Seperti itu kecewa saya. Jadi saya nggak ingin rumah tangga lagi, sampai bertahan 8 tahun itu Bapak Ibu Saudara, saya single parent. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Itu di awal dari keluhan anak saya sering dibully. Anak saya waktu masih di madrasah itu sering dibully, sering nggak mau sekolah. Karena dibully nggak punya bapak katanya. Disitulah saya belajar membuka hati untuk seorang laki-laki. Susah Bapak Ibu, susah. Karena apa? Rasanya itu sudah benar-benar hambar dengan seorang laki-laki gitu. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dan saya berdoanya, ya Allah, kalau memang Engkau masih memberi jodoh aku, ya Allah, berilah jodoh aku yang paling pertama dan paling utama, yang bisa mendidik aku, membimbing aku dalam hal agama dan kebenaran. Dalam hal agama dan kebenaran itulah yang saya minta sama Allah dulu itu, seperti itu. Nah,
Setelah itu saya setiap berdoanya seperti saya pikir Bapak Ibu Saudara, saya pikir itu anaknya Pak Haji lah atau anaknya Pak Kiai lah seperti itu yang sedikit banyak mengerti tentang keagamaan seperti itu. Tapi yang saya mohonkan memang yang paling pertama dan paling utama tentang hal agama dan kebenaran. Dari situlah puji nama Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ternyata yang seorang Nasrani itu, ternyata memang Tuhan sudah sediakan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini, ya itulah yang menjadi suami saya sekarang. Puji nama Tuhan Yesus. Jadi saya langsung dapat 2 poin. Saya ingin mati, ternyata disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan saya diberi pendamping yang telah mengajarkan dan mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang sangat luar biasanya. Itulah sedikit kesaksian saya, ya ini termasuk banyak ya Pak ya. Dari situlah. Itulah benar-benar kebaikan Tuhan yang dulu saya belum mengenal bahwa apa sih Allah itu, seperti apa sih Allah itu, karena di dalam keislaman, di dalam Islam, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Nggak boleh dibayangkan, apalagi disamakan, dibayangkan saja nggak boleh. Jadi kayak seperti serba salah ya Pak ya, Bapak Ibu Saudara, serba salah membayangkan Allah ini seperti apa sih? Seperti manusia, seperti apa? Jadi nggak boleh dibayangkan gitu. Karena apa? Saudara bingung bagaimana kita bisa mengenal seperti itu. Nah, setelah saya dikenalkan oleh Tuhan Yesus, dikenalkan kepada Tuhan Yesus, itulah saya baru benar-benar mendapat bahwa itulah Allah yang sejati, Allah yang benar-benar hidup, yang benar-benar nyata. Padahal dulu di dalam Asmaul Husna ada kalimat wujud kidambako mukhola fadulil kawadisi kiamu binafsisi wahdaniyah kodrat iroda dan seterusnya. Awal kalimat wujud kan artinya ada. Kalau dulu bapak saya, orang tua saya dulu mengajari orang tua, wujud dan maujud. Wujud artinya ada, maujud artinya benar-benar ada, benar-benar nyata, yang berarti kan bisa dilihat, bisa diraba kalau maujud gitu kan. Dan bisa dirasakan. Betul seperti itu. Jadi benar-benar nyata, benar-benar ada, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba. Tapi ternyata apa? Pemahaman mereka kebanyakan mayoritas kan di dalam Al-Qur'an juga kan tidak boleh dibayangkan Allah itu seperti apa di dalam keislaman. Nggak boleh dibayangkan, nggak boleh disamakan dengan makhluknya kan seperti itu. Setelah mengenal Tuhan Yesus, disitulah benar-benar luar biasa perubahan dalam diri saya, termasuk ya saya sangat bangga telah sudah dikenalkan dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkenan mengenalkan dirinya dalam hidup saya. Itu yang sangat luar biasanya. Amin. Makanya saya kalau berdoa gitu sering menangis itu apa? Mengenang kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang sudah mengangkat saya dari kebinasaan yang kekal. Amin. Kebinasaan yang kekal. Yang kedua, saya minta mati karena mati itu dalam keadaan kafir menurut saya sekarang ya. Mati dalam keadaan kafir, ujung-ujung kan neraka juga. Ternyata Tuhan, yaitu tadi Tuhan mengangkat saya dari gelap, dari kebinasaan yang kekal, menuju ke terang benderang di dalam Tuhan, di dalam kekekalan. Yang
satunya lagi, ternyata Tuhan memberi jodoh, memberi pendamping hidup saya dan mengenalkan kepada Tuhan. Itu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu singkat dari kesaksian saya. Tapi intinya gini, di dalam mengikut Tuhan Yesus, dari situ dijelaskan oleh Pak Pendeta saya, apa artinya salib. Bagaimana salib itu? Itu saya baru paham, oh iya. Tapi memang proses mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Kita harus disesah, kita harus dihina, diapa. Kan seperti itu. Pergumulan kita setelah mengikut Tuhan Yesus enggak lurus-lurus saja, enggak rata-rata terus, enggak. Jadi ada proses-proses seperti Israel dikeluarkan dari tanah Mesir itu di padang gurun. Nah, diproses seperti itu. Jadi ada saja yang membuat saya sakit hati, entah itu dari suami, entah itu dari anak, selalu ada aja. Nah, itu juga menjadi proses saya. Kalau ada masalah selalu curhat sama Pak Pendeta. Disitulah saya dikasih ayat. Kalau curhat selalu dikasih ayat, disitulah saya renungkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dan puji nama Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa, yang hidup, yang bisa dirasakan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus selalu menuntun dan menguatkan hati kita semua. Dari ayat-ayat, dari firman-firman yang ada di Alkitab itu sebenarnya senjata untuk menguatkan hati kita semua. Terima kasih Bapak, ini ringkas kesaksian saya. Puji nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati saya dan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya yang percaya kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan lagi ke Bapak Pendeta. Ya, baik. Sekarang anak-anaknya sudah ikut Yesus juga, Bu? Yang kecil sudah saya ajarkan pelan-pelan. Waktu masih sampai SMP, Bapak, sampai SMP masih di dalam Islam, tapi setiap minggu juga ke gereja. Terus suatu saat karena wali kelasnya tahu kalau saya itu pindah ke Kristen, jadi agamanya diperketat. Terus langsung WA sendiri ke saya itu kalau pagi, Bu, Mas Khairul nanti ada tadarusan pagi. Oh iya Bu, jam 6 harus ada di sekolahan. Baik, saya bilang. Ayo Dek, jangan sampai terlambat gitu. Terus habis nanti tadarusan pagi diajak sholat duha, nanti siang sholat duhur gitu. Mah, aku diajak sholat loh Mah. Iya Mang. Ya gak apa-apa, sholat aja, gak apa-apa. Tapi begini sholat, karena kamu sudah tahu siapa jembatan Shirathul Mustaqim itu, jalan yang lurus itu, kamu berdoanya dalam sholat bukan ihdinas Shirathul Mustaqim lagi, tetap sholatmu di dalam nama Yesus, saya bilang gitu. Walaupun kamu dalam gerakan seperti orang Islam sholat, Allahu Akbar, tetap doamu di dalam nama Yesus. Rukuk ya rukuk, sujud ya sujud, nggak apa-apa. Tuhan nggak melihat hal itu, Tuhan melihat iman dalam hatimu, saya bilang gitu. Amin. Nggak apa-apa, Mak, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya seperti biasa gitu, diajak sholat, ya saya sholat. Tapi ya itu ingat, doamu dalam nama Yesus Kristus. Gitu. Terus ini sekarang sudah kelas 2 SMK. Nah, waktu kelas 1 daftar ulang yang kedua, anak saya bilang gini, Mah, aku tak pindah Kristen aja ya. Ya toh Dek, nanti biar gampang. Iya nanti biar gampang toh ngurus kakak KTP ini, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya puji Tuhan, Tuhan Engkau sangat baik. Saya yakin dan percaya 100% Tuhan, satu orang Engkau selamatkan, seisi rumah akan Engkau selamatkan juga. Saya bilang gitu. Saya pegang itu janji Tuhan seperti itu. Ini kalau anak saya yang besar belum.
belum mau, belum tergerak. Nggak apa-apa, saya juga nggak mau memaksakan. Saya bilang kita terus apa? Doakan. Betul. Saya bilang apa? Karena surga neraka ditanggung masing-masing. Aku nggak bisa menyelamatkanmu, kamu juga nggak bisa menyelamatkan mama. Semua nggak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan Yesus sendiri. Saya bilang gitu. Amin. Sama anak saya yang besar. Jadi nggak ada pemaksaan atau bagaimana, nggak ada. Itu walaupun kita ya Pak ya, ibaratnya menjelaskan sampai bibir kita itu doer. Kalau Tuhan sendiri tidak menjamah hatinya kan nggak bisa Pak. Iya. Jadi ada waktu Tuhan. Betul sekali. Jadi kita hanya mendoakan, mengabarkan kabar keselamatan, kabar sukacita untuk semua itu saja. Selanjutnya kita serahkan ke tangan Tuhan, biar tangan Tuhan yang berkarya gitu. Baik. Seperti itu Bapak. Luar biasa. Jadi saya bisa menarik kesimpulan yang telah merubah hati dan iman Ibu Sulastri. Pertama itu karena Ibu memandang salib. Ya, itu yang saya tidak sadari, Pak, betul. Nah, Ibu tergerak waktu pada saat melihat salib. Ya, melihat kalung salibnya teman saya. Tapi kan itu dulu sama sekali nggak mengerti juga. Betul. Nah, ini kan sekarang lagi ngetren nih di Indonesia. Bahwa di balik salib itu ada setan, iblis, dan jin. Jin kafir. Jin kafir. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang lagi ngetren, ya. Dan kami sedang menggugat ini kata-katanya si Ustadz ini ya. Abdul Somad. Ya. Jadi memang ini menjadi satu pembelajaran yang luar biasa. Ya. Jangan bagi kaum muslimin muslimat. Jangan sekali-kali memandang salib. Betul. Karena dengan memandang pada salib itu, Anda akan murtad. Iya, takut sekali mereka. Takut sekali. Padahal hanya salib gini, kenapa ditakuti gitu? Nah, itu dia. Dan dari situ kita bisa mengukur iman seseorang, Bu. Betul. Dari situ kita bisa mengukur iman seseorang. Hanya karena sebuah salib, iman dia goyah. Betul. Tapi Ibu justru menemukan keselamatan itu pada saat memandang kepada salib Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Sulastri buat kesaksiannya yang luar biasa. Sama-sama. Semoga Ibu terus bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Amin. Jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan saya yakin dan percaya kesaksian Ibu pada hari ini disaksikan oleh kurang lebih 80 orang, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Semuanya terberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Baik. Dan saya terima juga, kasih. Ya, saya juga meminta sama Tuhan, semoga kesaksian ini bisa memberkati semua orang, khususnya orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang belum mengerti apa itu salib, yang belum mengenal siapa itu Yesus. Ya. Luar biasa. Pengetahuan Ibu juga luar biasa tentang Islam. Jadi kesaksiannya sangat-sangat memberi berkat buat kita semua yang hadir. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikian kesaksian dari Ibu Sulastri yang disiarkan langsung dari Kota Madiun, Jawa Timur. Terima kasih Ibu Sulastri. Sama-sama Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.